Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Hairunisa dengan NIM 2030 Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai dengan 7. Yang pertama pada kelompok 1 membahas surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un. Surah ini diturunkan di kota Mekah yang tergabung dalam surah Makkiyah. Yang pertama, kandungan dari surah Al-Fatihah. Yang pertama mengandung 3 macam tauhid. Pengesaan terhadap perbuatan Allah. Yang kedua, pengesaan ibadah hanya untuk Allah dan tauhid asma wa sifat. Yang kedua, menetapkan pada kenabian dan pada ayat ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Yang ketiga, penetapan balasan terhadap amalan yang dikerjakan, tertera pada ayat Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yang kedua, surah Al-Falaq. Isi kandungan dari surah Al-Falaq yang pertama mengandung istiazah, permintaan perlindungan dari kejahatan, dan dalam surah ini harus berlindung kepada Allah, bukan selain Allah. Yang ketiga, surah Al-Kafirun. Surah pertama pada ayat Al-Kafirun adalah surah yang ditakuti oleh iblis. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Isi kandungannya berisi pertama menegaskan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah apapun selain Allah sampai kapanpun. Yang terakhir itu surah Al-Ma'un, artinya ancaman mereka yang tergolong mendustakan agama. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah 1. Suka menghardik anak yatim. Kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Dan yang ketiga, orang yang lalai dalam melakukan salatnya. Dan keempat, yang melakukan salat tapi riya. Yang kelima, orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Pada kelompok 2 membahas surah Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Fil, dan At-Tin. Dari 5 surah tersebut tergolong ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Yang pertama surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surah yang memiliki arti memurnikan keesaan Allah, artinya menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah. Surah Al-Ikhlas ini surah yang menegaskan kesan Allah dan sifatnya yang ahad. Tidak ada sesuatu yang selain Allah dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada hakikat kecuali hakikat Allah dan tidak ada wujud hakiki kecuali wujud Allah. Yang kedua itu membahas surah An-Nasr, artinya menjadi penjelasan bagaimana Futuh Mekah itu terjadi. Isi kandungannya meminta pertolongan kepada Allah yang pasti akan datang dan bisa maka memperoleh kemenangan. Surah An-Nasr ini diturunkan ketika perang pembebasan kota Mekah atau biasa disebut dengan Futuh Mekah. Yang seterusnya Al-Kautsar ya. Al-Kautsar sendiri berarti nikmat yang banyak, yang diambil dari ayat pertamanya dari surah Al-Kautsar yang artinya karunia Allah berupa telaga. Al-Kautsar bagi orang-orang penghuni surga. Isi kandungan pada surah Al-Kautsar adalah hal-hal yang memberikan manusia nikmat yang banyak. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu mendirikan salat. Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban. Kandungan surah ini adalah perintah melaksanakan salat dan berkurban karena Allah memberikan banyak kenikmatan untuk mereka yang beriman. Surah Al-Fil merupakan surah ke-105 dalam Al-Quran. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Nama Al-Fil tersebut bisa diartikan adalah gajah yang diambil dari ayat pertamanya dari surah Al-Fil tersebut. Isi kandungan surah Al-Fil menceritakan tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang berniat menghancurkan Ka'bah. Namun hal itu tidak sempat terjadi karena dihalangi oleh burung yang dikirim oleh Allah dan yang membawa batu yang sangat panas. Terakhir surah At-Tin merupakan salah satu surah pendek dalam Al-Quran yang hanya memiliki 8 ayat, terdiri dari 34 kata dan 162 huruf. Surah At-Tin sendiri diambil dari ayat pertamanya yang terdapat kata At-Tin, artinya buah tin. Buah tin telah ada sejak 4.000 tahun yang lalu yang dapat tumbuh di wilayah Asia, Afrika, hingga Eropa. Surah At-Tin memiliki makna yang menjadi refleksi diri untuk kehidupan umat manusia karena mengandung peringatan yang ditunjukkan kepada seluruh manusia dan diturunkan setelah surah Al-Buruj. Pada kelompok 3, materi kelompok 3 membahas surah Al-Mujadilah ayat ke-11, Ar-Rahman ayat ke-33, An-Nisa ayat ke-8, dan An-Nisa 146.
Yang pertama, surah Al-Mujadilah ayat ke-11 ini menjelaskan secara tegas bahwa Allah meninggikan derajat orang yang berilmu, tetapi menegaskan juga bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni yang lebih tinggi dari sekedar beriman. Jadi surah Al-Mujadilah ayat ke-11 ini menjelaskan bahwasanya Allah akan meninggikan derajat-derajat orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat atau kemuliaan dalam hidupnya. Dengan kata lain, manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang memiliki pengetahuan yang bisa dimiliki dan dengan jalan yang benar. Peranan ilmu dalam Islam sangat penting sekali karena tanpa ilmu, maka seseorang yang mengaku tidak akan sempurna bahkan tidak benar dalam keimanannya. Isi kandungan surah Al-Mujadilah ayat ke-11 yang pertama menjelaskan adab menghadiri majelis, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Yang kedua, di antara adab menghadiri majelis, Rasulullah dalam menaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Yang ketiga, pemimpin majelis boleh meminta seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. Yang keempat, Allah akan memberikan kelapangan untuk orang yang berlapang-lapang di majelis Allah, akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu, beberapa derajat yang baik di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, Allah Maha mengetahui setiap apa yang dikerjakan hambanya, juga mengetahui niat dan motivasi di balik perbuatan itu. Yang ketujuh itu, Allah memberikan balasan atas perbuatan seseorang berdasarkan niat dan motivasi perbuatannya. Yang terakhir itu, yang kedelapan ya, ayat ini membuat orang yang menuntut ilmu untuk menjadi orang yang berilmu. Terus surah Ar-Rahman ayat ke-33 ini dalam tafsir Kemenak, surah Ar-Rahman ayat ke-33 ini menyeru kepada jin dan manusia jika mereka sanggup untuk menembus melintas penjuru langit dan bumi karena takut akan siksaan dan hukuman Allah, maka mereka boleh melakukannya. Namun pada kalimat berikut yang dinyatakan bahwa mereka jin dan manusia tidak akan mampu melintasi penjuru langit, mereka tidak memiliki kekuatan sedikit untuk menghadapi kekuatan Allah. Isi kandungannya, yang pertama, surah Ar-Rahman ayat ke-33 ini mengingatkan jin dan manusia akan nikmatnya. Yang kedua, di dunia ini jin dan manusia tidak bisa lari dari takdir Allah dan tidak bisa lari dari kekuasaannya. Yang ketiga, di akhirat nanti jin dan manusia tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas amal-amal di dunia. Yang keempat ini, manusia bisa menjelajah ruang angkasa dengan sultan kekuatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Namun, kekuatan manusia itu kan terbatas. Terus yang kelima, ayat ini memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar bisa menjelajah ruang angkasa. Dan yang keenam, yang terakhir itu, kekuatan itu milik Allah dan manusia tidak memiliki kekuatan kecuali dari Allah dan izinnya. Yang ketiga itu surah An-Nisa ayat ke-8. Isi kandungan surah An-Nisa yang ke-8 ini, pertama, Islam mengajarkan kasih sayang, menyambung silaturahmi dan menolong sesama. Yang kedua, ayat ini memerintahkan untuk memberikan bagian atau sedekah kepada kerabat yang bukan ahli waris, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang hadir saat pembagian warisan, terutama jika warisan itu banyak. Yang ketiga, besarnya pemberian tersebut adalah sekedarnya, tidak seperti warisan yang jumlahnya sangat banyak berdasarkan tentuan warisan. Yang keempat itu, ayat ini memerintahkan untuk bertutur kata yang baik kepada siapa saja, terutama kepada kerabat ataupun anak-anak yatim. Surah An-Nisa ayat ke-104 ini dari tafsir lengkap Kemenaknya dikatakan orang-orang munafik masih diberi kesempatan untuk bertobat selama ajal mereka belum tiba, asal mereka betul-betul menyesali perbuatan yang mereka lakukan. Mereka atas dasar kesadaran yang keluar dari hati nurani mereka dan memperbaiki perbuatan mereka dan melakukan amal yang soleh, berpegang teguh pada tuntutan ilahi. Dengan kata lain, ancaman Tuhan yang sangat keras itu tidak akan menimpa mereka apabila mereka bertaubat dan menyesali perbuatannya. Kandungan surah An-Nisa 146 ini, pertama, ayat tersebut memerintahkan manusia agar bertaubat. Yang kedua, merupakan anjuran agar umat manusia melaksanakan ibadah yang ikhlas atas nama Allah. Yang ketiga, seruan agar umat manusia selalu menjalankan perintah agama. Yang keempat, ayat tersebut juga memerintahkan kita agar mempertebal ketaatan
dan keimanan kita kepada Allah, karena itu akan membawa kita kepada surganya. Kelompok 4 ini membahas surah Al-Baqarah ayat 153, Imran ayat 134, Al-Anfal ayat 27, dan Ahqaf ayat 13. Surah Al-Baqarah termasuk Madaniyah karena ia turun di Madinah dan surah terpanjang dalam Al-Quran, mengatur manhaj dan mengundang-undang kehidupan. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 153 ini, yang pertama, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meminta pertolongan kepadanya dengan sabar dan salat, baik pertolongan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, ketika menghadapi musibah atau cobaan, seorang mukmin harus bersabar dan memperbanyak salat. Sabar dan salat adalah solusi bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, orang-orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus, insya Allah. Dan yang kelima, kebersamaan khusus itu berupa penjagaan perlindungan, pembelaan, dan pertolongan. Yang terakhir, yang keenam, orang yang sabar hendaknya tenang menghadapi kehidupan Allah. Karena Allah sudah menjamin kebahagiaan mereka. Surah Al-Imran ayat 134 ini, isi kandungannya surah Al-Imran ini, yang pertama, menunjukkan sebagian karakter orang yang bertakwa. Yang ke-24 ini, di antara karakter orang yang bertakwa adalah gemar berinfak baik di kala lapang maupun sempit, maupun mengelola emosi dan menahan amarah, suka memaafkan, dan suka berbuat kebaikan. Yang ketiga, Islam mengajarkan umatnya untuk gemar berinfak, tidak akan mengurangi harta karena berinfak itu justru mendatangkan keberkahan. Yang keempat itu, Islam mengajarkan umatnya untuk mengelola emosi dan menahan amarah. Yang kelima, Islam mengajarkan umatnya untuk memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Dan yang keenam, Islam mengajarkan umatnya untuk suka berbuat kebajikan, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Surah An-Anfal ayat ke-27, isi kandungannya, yang pertama, larangan untuk mengkhianati Allah. Kedua, larangan untuk mengkhianati Rasulullah. Dan yang ketiga, larangan untuk mengkhianati amanah yang sudah kamu pegang. Surah Al-Anfal ayat ke-13 ini artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak ada pula berduka cita. Kandungan surah An-Anfal ayat ke-13 ini, Ibnu Tafsir menjelaskan bahwa ayat ini telah dijelaskan pada surah Hamim As-Sajdah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran mereka pada apa yang mereka hadapi. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah dikerjakan. Maksudnya, amal-amal itu menyebabkan diperolehnya rahmat dan tercurahnya pada mereka. Dan pada kelompok 5 ini membahas surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, dan An-Nahl 114, dan Al-Maidah 90 dan 91. Quran surah Al-Furqan ayat ke-63 ini artinya hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang. Itulah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Isi kandungan surah Al-Furqan ayat ke-63 ini menjelaskan ciri-ciri dari ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha pengasih. 1. Orang yang senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah, tidak pernah menunda untuk beribadah dan beramal saleh. Yang kedua, orang yang senantiasa setia pada nasihat Rasulullah dan menjadikan Rasul sebagai suri teladannya. Yang ketiga, orang yang senantiasa rendah hati, bukan menyombongkan diri, serta menyayangi bukan untuk membenci sesama. Ia juga merupakan orang yang banyak menyebarkan manfaat, hingga mewariskan kebaikan untuk umat dan menjadi amal jariah. Quran surah Al-Isra ayat ke-27, Allah telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya bahwa menghambur-hamburkan harta atau berfoya-foya itu ialah pemborosan, yang mana merupakan bagian dari perbuatan setan. Sikap boros inilah yang sangat dilarang oleh Allah, dan sebaliknya, Ia memerintahkan kepada umat muslim agar selalu hidup dengan hemat dan sederhana, serta peduli kepada orang lain melalui sedekah. Dengan tindakan itu pula, harta kita menjadi lebih bermakna bagi diri sendiri dan manfaat bagi orang lain.
Surah An-Nahl ayat 114 ini memiliki kandungan mengenai perintah Allah yang memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dari segi yang telah mereka terima darinya, serta mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu berupa cobaan maupun kebahagiaan yang kita rasakan, semuanya adalah nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim untuk mensyukuri segala sesuatu yang kita terima. Mensyukuri segala yang kita terima, dan termasuk pula rezeki yang Ia berikan. Dan dengan rezeki itulah kita harus membelanjakannya dengan makanan-makanan yang baik, yang halal. Makanan halal adalah yang pasti baik, tetapi makanan baik belum tentu halal. Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91 itu memiliki isi kandungan. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan. Yang kedua, meminum minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan panah merupakan salah satu perbuatan setan dan dapat mendapat kerugian yang besar. Yang ketiga itu, surah ini ialah dengan jelas melarang umatnya untuk mengikuti jalan setan dan segera menjauhinya bila telah tersesat ke dalam perbuatan yang buruk tersebut. Yang keempat, orang-orang yang mampu meninggalkan bahkan menjauhi perbuatan demikian, maka hidupnya dipenuhi oleh keberuntungan serta keberkahan hidup. Dan dalam surah Al-Maidah ayat ke-91 ini menjelaskan bahwa satu, melalui perbuatan buruk seperti meminum minuman keras serta berjudi, setan hanya ingin mendatangkan permusuhan dan kebencian antar sesama. Dua, tidak hanya akan menjauhkan dari sesama saudara, tetapi setan juga akan menghalangi umat muslim untuk mendekatkan diri kepadanya, bahkan dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Yang ketiga, sesungguhnya Allah menginginkan kita semua untuk selalu berada di jalannya serta menjauhi segala perbuatan keji dan jalan yang sesat. Terakhir, yang keempat, kunci agar kita semua dapat selalu dekat dengan Allah ialah salah satunya dengan menghindari dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian. Pada materi ke-6 membahas surah Az-Zumar ayat ke-53, An-Najm ke-39 serta sampai 42, dan Al-Imran ayat ke-159 dan Al-Hujurat ayat ke-13. Quran Surah Az-Zumar ayat ke-53 ini memiliki kandungan. Yang pertama, Allah melarang berputus asa. Berapa banyak pun dosa seseorang, tak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, ayat ini menyuruh kepada kita harapan dan membangun sikap optimis terhadap ampunan Allah. Ampunan Allah itu sangat luas. Allah mengampuni semua dosa, asalkan pelakunya bertobat. Yang terakhir, yang keempat itu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Najm ayat ke-39 sampai 42 ini memiliki isi kandungan. Yang pertama, manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang ia makan, bukan dari apa yang diamalkan orang lain, tanpa keterlibatan atas usahanya. Yang kedua itu, pentingnya ikhtiar, sebab apa yang dia dapatkan berbanding lurus dengan apa yang ia ikhtiarkan. Yang ketiga itu, setiap amal yang dilakukan akan diperlihatkan di akhirat nanti, baik amal buruk maupun amal baiknya. Bahkan tidak hanya dirinya yang melihat, orang lain akan melihat. Yang keempat, seseorang akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang ia usahakan atau ia amalkan, tidak akan dizolimi atau dirugikan atau dengan sekecil apapun itu. Yang terakhir itu, yang kelima, kesudahan nanti akan kembali kepada Allah. Dan yang terakhir, kembali kepada Allah, yakni masuk surga atau neraka akan sesuai dengan apa yang diamalkan di semasa dunia. Quran Surah Al-Imran ayat 159 isi kandungan surah Al-Imran ayat ke-159. Yang pertama, Rasulullah memiliki sifat lemah lembut, dan sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Yang kedua, manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata yang kasar, sikap yang keras hati. Manusia akan menjauhi orang-orang yang suka berkata kasar dan berkeras hati. Yang ketiga, Rasulullah memiliki akhlak yang agung, diantaranya pemaaf, suka bermusyawarah dan bertawakal. Yang keempat, Allah memerintahkan hambanya agar memanfaatkan orang lain, agar memaafkan orang lain, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 memiliki isi kandungan. Yang pertama,
Ayat ini memberitahukan manusia berasal dari suatu keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa, sehingga pada hakikatnya mereka semua setara. Yang kedua, keragaman adalah sunnatullah, karena Allah menjadikan manusia berkembang sedemikian banyak sehingga mereka bisa menjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dan tiga, keragaman bukan untuk berpecah belah dan saling memusuhi, melainkan untuk saling mengenal. Dengan pengenalan yang baik, maka akan terjalin kedekatan kerjasama dan bisa saling memberikan manfaat. Yang terakhir ini kelompok 7, membahas surah An-Anfal ayat ke-70 dan Al-Hujurat ayat ke-12. Surah Al-Anfal merupakan surah ke-8 dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan surah Madaniyah. Dari keseluruhan total 75 ayat, salah satu ayatnya yaitu surah An-Anfal ayat ke-72 dengan membagi golongan umat muslim menjadi 3 golongan. Surah An-Anfal ayat ke-72 ini menjelaskan tentang hijrah, merupakan peristiwa dahsyat dalam sejarah agama dan kemanusiaan. Isi kandungannya menjelaskan kegiatan yang bisa menjadi bukti keislaman seseorang, yakni berhijrah. Selain itu, dalam ayat ini disebutkan 3 golongan, kan, kaum muslimin beserta hubungannya. Ketiga golongan diantaranya, yang pertama, kaum yang disebut memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Yang kedua, golongan kedua adalah kaum Ansar di Madinah yang memeluk agama Islam. Kaum ini kepada Rasulullah dengan kaum muhajirin untuk siap berkorban dengan harta benda mereka di jalan Allah. Dan yang ketiga, golongan yang terakhir adalah kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang yang menetap di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrikin. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12 menjelaskan Islam melarang umatnya untuk berprasangka buruk dan gibah atau bergunjing. Larangan itu salah satunya disebutkan dalam firman Allah Surat Al-Hujurat ayat ke-12. Surah Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat dan merupakan surah ke-49 dan tergolong dalam surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Tafsiran surah di Al-Hujurat ayat ke-12 ini: 1. Menjauhi prasangka buruk. 2. Jangan memata-matai dan mencari keburukan. 3. Janganlah gibah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.